Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 16 November 2023 kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah yang kita kasihi adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah kasih itu yang sesungguhnya. Pengorbanannya di kayu salib demi kita orang berdosa adalah perwujudan kasihnya yang paling besar. Karena kasihnya, kita orang berdosa yang hina ini telah diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Kasihnya telah menutupi banyak dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan beroleh keselamatan yang sejati. Sungguh betapa besarnya dampak kasih Allah bagi kehidupan dunia ini, dan tentunya bagi kita umat ciptaannya. Itulah sebabnya perintah mengasihi berulang kali dituliskan dalam Alkitab. Bahkan Yesus menegaskan bahwa mengasihi itu adalah hal yang paling utama dan yang terutama dalam hidup orang Kristen. Sebab kasih dapat menebarkan energi positif yang mendamaikan hati dan memiliki dampak positif bagi dunia sekitar kita. Bapak ibu saudara-saudari, itulah sebabnya dalam ayat hari ini Petrus juga ikut serta mengajak seluruh orang Kristen agar hidup di dalam kasih. Sebab hanya dengan hidup di dalam kasih, kita dapat mengalahkan dosa dan kejahatan yang semakin merebak di seluruh penjuru dunia ini. Seperti yang dituliskan dalam Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kebaikan adalah wujud nyata dari kasih itu sendiri. Oleh karena itu, hanya dengan semakin banyak orang Kristen yang hidup di dalam kasihlah, maka para pendosa akan semakin berkurang dan kejahatan akan semakin sedikit di dunia ini. Hanya dengan pendekatan kasih pula lah para pendosa dapat kita bawa pulang kepada Allah melalui pertobatannya. Itulah dampak positif yang dikatakan Petrus di ayat ini, yaitu kasih dapat menutupi banyak dosa. Kasih bukan menutup-nutupi dosa dan kejahatan orang lain, tapi kasih justru mampu membawa orang berdosa kembali kepada Tuhannya dengan menegurnya, mengampuninya, mendoakan pertobatannya, dan membangunnya menjadi lebih baik. Bencilah dosanya, tetapi tetaplah kasihi mereka yang berdosa dan melakukan kejahatan, agar dengan kasih itu dan dengan kebaikan yang kita tebarkan, mereka yang berdosa menyadari dosanya dan bertobat. Saudara, tanpa kasih, dosa justru akan semakin bertambah dan merajalela dimanapun, baik di keluarga, di lingkungan kita, di negara kita ini, bahkan di dalam lingkungan gereja sekalipun. Tetapi kehadiran orang-orang yang hidup di dalam kasih
justru akan mampu memutus rantai kejahatan dan dosa, hingga terciptalah kedamaian dan ketenangan di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudari, ingatlah, kita mengasihi justru karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudara yang dilihatnya, 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka marilah hidup mengasihi seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Tuhan memberkati saudara melanjutkan hidupmu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa mengasihi hidup kami dan menyatakan kasih setiamu melalui pemeliharaanmu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, melanjutkan hidup kami karena kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami hari ini bahwa sesungguhnya kami yang dikasihi Allah harus juga hidup di dalam kasih. Karena kasih yang ada di dalam kami sungguh dapat menutupi banyak dosa di dunia ini. Dengan menebarkan kasih, kami dapat mematikan dosa dan menebarkan, menciptakan kedamaian dan ketenangan dunia. Mampukan kami, kuatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih, agar dunia ini boleh menjadi dunia yang damai dan menenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga mau secara khusus berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita atas kasih setia Tuhan yang telah menibahkan mereka merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih untuk wujud nyata cinta kasih Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kasih-Mu nyata melalui kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkat melimpah yang Kau anugerahkan bagi mereka. Biarlah seluruh jemaat-Mu tidak akan berkekurangan, karena Allah yang Maha Kasih akan senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan mereka. Kami juga mau mendoakan seluruh jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit.
bahkan mereka yang ada di rumah. Tuhan, biarlah Engkau mewujud nyatakan kasih-Mu atas mereka melalui pemeliharaanmu bagi mereka yang saat ini sedang bergumul atas penyakitnya. Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka ya Allah, agar seluruh jemaat-Mu yang sakit boleh kembali mendapatkan kekuatan baru, melanjutkan hidup bersama dengan keluarga. Bahkan boleh Tuhan pakai menjadi penyebar kasih dimanapun dia berada dan di sepanjang kehidupannya. Terima kasih Tuhan, nyatakan kasih-Mu melalui kesembuhan jemaat-jemaat-Mu. Terpuji Engkau ya Allah. Hidup kami hari ini mau kami serahkan kepadamu. Biarlah hari ini kami jalani bersama Tuhan yang Maha Kasih. Biarlah kasih-Mu tetap mengiringi langkah kami, hingga musuh pun tidak berani kepada kami. Dan biarlah kasih-Mu juga yang akan memelihara kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Terpuji Engkau ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.